Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Anak-anak sekalian, seluruh siswa-siswi SMP Al-Banna yang Ustadz cintai dan banggakan, bersyukur kepada Allah. Kali ini Ustadz Ahmad bertatap muka dengan kalian walaupun virtual, dalam keadaan sehat walafiat kita semua. Alhamdulillah, pada sesi ini Ustadz Ahmad diamanahi untuk berbagi, menyampaikan kepada kalian terkait dengan materi sholat, materi sholat. Anak-anak sekalian, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan atau diciptakan sebagai makhluk yang namanya manusia ini, ditempatkan atau diletakkan di alam dunia ini. Tentu Allah memiliki satu tujuan, satu tugas yang diberikannya atau diperintahkannya oleh Allah kepada kita untuk kita kerjakan. Allah katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah itu bentuknya banyak. Kalian bersekolah, menuntut ilmu di sekolah SMP Al-Banna ini juga merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya adalah mencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bentuknya ibadah itu. Di antaranya adalah yang utama adalah ibadah yang namanya sholat. Karena ini adalah perintah Allah, anak-anak sekalian, tentu ada aturan mainnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada hal-hal yang harus wujud, yang harus ada di dalam ibadah yang namanya sholat itu sendiri. Namun sebelum menginjak lebih dalam, melangkah lebih dalam, nanti akan diterangkan rukun, akan diterangkan syarat, akan diterangkan hal-hal yang dapat membatalkan. Lebih-lebih atau pertama-tama Ustadz Ahmad akan menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan keutamaan, berkenaan dengan pahala, berkenaan dengan kebaikan-kebaikan yang ada didapatkan oleh kita, akan kita peroleh ketika kita mau mengerjakan sholat itu. Di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45 Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, anak-anak sekalian, dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Ada satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini bahwa siapa yang dapat mengerjakan sholat, ya kan? Siapa yang mau dan mampu mengerjakan sholat, maka ia akan terbebas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu artinya, anak-anak sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ya kan, kalian diharapkan betul oleh ayah bunda kalian menjadi anak-anak yang solih, menjadi anak-anak yang solihah, menjadi anak-anak yang baik. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Maka di antara caranya, anak-anak sekalian, adalah jaga itu sholat. Selagi kalian mampu menjaga sholat itu dengan baik, tepat pada waktunya, ya kan? Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, khusyuk, semata-mata karena Allah, maka insya Allah dan pasti janji Allah bahwa kalian akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, itu pasti akan kalian dapatkan.
Ini sedikit motivasi ya yang Ustadz Ahmad dapat sampaikan di awal kali pembahasan tentang sholat ini. Mudah-mudahan sebab ini nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, menggerakkan hati kita untuk lebih perhatian, lebih konsentrasi, lebih khusyuk di dalam ibadah yang namanya sholat ini ya. Baik anak-anak sekalian, sholat ini tadi Ustadz Ahmad sudah sampaikan di awal bahwa ada ketentuan-ketentuannya ya, ada ketentuan-ketentuannya. Ada yang dinamakan rukun, sesuatu yang harus ada ketika sholat itu dikerjakan. Baik anak-anak sekalian, yang pertama kali harus kita lakukan, dan ini merupakan rukun dari ibadah yang namanya sholat, adalah berniat. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Mudahnya pengertian adalah ketika kalian ingin mengerjakan sholat itu, rasakan di dalam hati kalian bahwa saya ingin sholat, saya akan sholat subuh, duhur, diniatkan itu, jumlah rakaatnya berapa dan seterusnya. Ada niat di dalam hati kita. Dan niat itu tempatnya bagaimana? Tempatnya di mana? Niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menginginkan atau menyengaja, bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan pengerjaan amal atau sesuatu tersebut. Maka tempat daripada niat di dalam sholat ini adalah ketika kita takbiratul ihram. Jadi kalian ketika mengangkat tangan, nanti akan ada video ya, akan ada gambar yang akan ditayangkan. Nah, kalian angkat tangan kalian ya, seukuran atau sejajar dengan pundak ya, sejajar dengan pundak. Allahu Akbar, begitu lafalnya. Ketika kalian Allahu Akbar, tangan ada di pundak sebagaimana gambar, ya kan, sebagaimana video yang diputar berkenaan dengan prakteknya. Kalian sejajarkan telapak tangan kalian ini di bahu kalian. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan takbiratul ihram. Kemudian selepas kalian takbiratul ihram ya, posisi tangan kalian sebagaimana digambar adalah bersedekap di atas dada. Jadi ada dada, ada perut ya. Nah, ini letaknya di atas dada. Jadi agak lebih tinggi. Telapak tangan kanan kalian ada di atas telapak tangan kiri ya, begitu. Atau di pergelangan, tepatnya ada di pergelangan tangan kiri. Kemudian kalian selepas takbiratul ihram itu adalah membaca doa iftitah. Bagaimana doanya? Banyak riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan doa iftitah ini. Riwayat yang terkuat anak-anak sekalian adalah menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyai bil ma'i wasalji wal barad. Ini riwayat hadis yang terkuat. Kalau ada yang pakai kabiro bagaimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, tetapi dalam hal ini yuk kita bersama memilih ya kan, di dalam urusan syariat ini ada hadis-hadis Nabi yang posisinya lebih kuat, begitu, lebih kuat. Nah, antara kabiro walhamdulillahi katsira dengan Allahumma ba'id baini, ini riwayat yang lebih kuat adalah yang Allahumma ba'id baini. Maka kita sepakati iftitah dengan menggunakan Allahumma ba'id baini sesuai dengan yang Ustadz sampaikan barusan. Kemudian anak sekalian, selepas itu adalah
kalian baca suratul Fatihah. Disunnahkan dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai amin. Amin hukumnya sunnah. Ini mengucapkan amin itu hukumnya sunnah. Nah, anak-anak sekalian, yang perlu diperhatikan di dalam mengucapkan Al-Fatihah, ya, suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah ini adalah bacaan tartilnya. Nah, alhamdulillah kita di SMP Al-Bana akan ada dan berlangsung pembelajaran Al-Quran metode wafa ini dalam rangka kalian perbaiki bacaan sholat kalian. Nah, di antaranya adalah bacaan yang harus dibaca karena itu merupakan rukun, yaitu suratul Fatihah, panjang pendeknya, dengungnya, penekanan-penekanan di dalam lafaz-lafaz atau huruf-huruf yang bertasydid dan sebagainya. Anak-anak sekalian, setelah itu disunnahkan membaca surat-surat pendek ya. Kalian boleh baca apapun surat-surat pendek yang kalian hafal. Selanjutnya adalah ruku, pelaksanaan ruku. Jadi ruku itu kita awali dengan takbir Allahu Akbar sebagaimana yang tadi atau ada di dalam gambar dan video ya. Jadi telapak tangan kalian ketika takbir ya, ini sampai nanti salam juga setiap ada gerakan takbir sama modelnya, yaitu telapak tangan kalian sejajar dengan pundak. Awali dengan takbir Allahu Akbar, kemudian ruku. Ruku. Nah, ruku ini kalian pegang telapak ya, tangan kalian memegang lutut ya, memegang lutut, kemudian sedikit dibuka. Nah, sedikit dibuka. Jangan dirapatkan begini, ditempel-tempelkan antara jari begini, tetapi direnggangkan sebagaimana gambar ya. Sebagaimana gambar. Kemudian bacaan rukuknya bagaimana? Banyak bacaan rukuknya. Ada yang pakai subhana rabbiyal azim wa bihamdi kan? Ada yang pakai subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Nah, anak-anak sekalian, untuk bacaan rukuk sendiri tadi Ustadz sudah sampaikan banyak ya, banyak versinya. Tentu kalian juga bervariasi nih. Ada yang tahunya bacaan rukuk itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Ada yang mungkin tahu dengan bacaan ini subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Nah, anak-anak sekalian, lagi-lagi kita di dalam beribadah itu harus ada dalil kan begitu, berangkat. Dalilnya dari mana? Dari Quran maupun hadis. Nah, dari hadis itu sendiri terbagi, ada riwayat yang lebih kuat, kemudian ada riwayat yang setelahnya. Jadi setelah yang lebih kuat itu berarti ya riwayat yang agak di bawahnya dan di bawahnya. Nah, untuk bacaan rukuk yang riwayat terkuat itu adalah yang subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Maka kita di SMP Al-Bana kita sepakati ya bahwa bacaan rukuk yang kita gunakan ketika kita pada posisi ruku adalah subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Begitu. Berapa kali dibaca? Yang bagus, yang menggugurkan kesunahan 1 kali sudah cukup. Tetapi untuk kesempurnaannya lagi, pembacaannya adalah 3 kali. Jadi kalian kalau baca 3 kali, kalau kita baca 3 kali subuhun quddus rabbul malaikati waruh, subuhun quddus rabbul malaikati waruh, subuhun quddus rabbul malaikati waruh, kalian dapat kesunahan yang lebih banyak lagi. Baik anak-anak sekalian, itu posisinya. Kemudian kalian i'tidal ya, sami'allahu liman hamidah. Ketika i'tidal ini kita bahas gerakannya dulu. Untuk gerakan i'tidal, posisi tangan dikembalikan seperti posisi ketika kalian berdiri tadi. Bagaimana posisi ketika berdiri?
Nah, ya betul sekali. Posisinya adalah kedua telapak tangan ini disedekapkan, begitu. Sebagaimana gambar ya, lebih jelasnya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah Rabbana walakal hamd. Nah, lagi-lagi ini menurut riwayat hadis yang terkuat. Rabbana walakal hamd. Nah, begitu aja. Ringkas. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kemudian kita lanjutkan dengan sujud. Allahu Akbar, kita sujud. Bacaannya sama dengan ruku'. Nah, ini lagi-lagi riwayat yang terkuat mengatakan bahwa bacaan sujudnya Rasul itu adalah Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Waruh. Begitu. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita sujud ada yang disebut dengan 7 anggota badan, 7 anggota tubuh yang wajib menyentuh tanah atau lantai atau sajadah lah tempat kita sedang bersujud. Yang pertama dahi. Mana dahi? Ini. Oh ini ya, dahi. Jadi ketika kalau kalian pakai songkok nggak boleh begini. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi harus terbuka dahinya. Kalau pakai kacamata bagaimana Ustadz? Ya bisa, tetap wajib dahinya ditempelkan ke lantai, ke sajadah. Itu pertama dahi. Kemudian yang kedua adalah telapak tangan kanan dan kiri. Ya, sudah 3. Mana lagi? Kemudian ada lutut kanan, lutut kiri. 5. Yang terakhir adalah jari-jari kanan, jari-jari kaki yang kanan maupun yang kiri. Nah, jadi 7 anggota tubuh ini wajib ditempelkan ke dalam atau di lantai atau di sajadah tempat kita bersujud. Kalau hidung bagaimana Ustadz? Hidung tidak wajib ya, hidung tidak wajib. Karena kasihan ya, kalau mancung hidungnya ya mudah aja ditempelkan ke lantai ya. Kalau pesek sedikit guyonannya biar nggak ngantuk. Nah, bacaannya tadi sudah Ustaz sampaikan ya, Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Waruh. Kemudian yang perlu diperhatikan anak sekalian, kalian jauhkan antara ketika sujud ini ya, kalian jauhkan antara rusuk kalian ini ya, rusuk kalian ini dengan lengan bagian atas kalian ini. Jadi tidak boleh terlalu nempel, tapi agak jauh. Nah, begitu. Posisinya di mana? Ya sama dengan ketika kita takbir ya, yaitu telapak tangan kita sejajar dengan pundak. Itu. Kemudian jari-jari kaki kalian sebagaimana digambar, jari-jari kaki kalian harus benar-benar menekan pada lantai. Nah, itu untuk sujud. Kemudian ada setelah sujud duduk di antara 2 sujud ya. Duduk di antara 2 sujud ini juga bagian dari rukun daripada ibadah sholat yang kita kerjakan. Bacaannya bagaimana? Nah, bacaannya bagaimana? Posisi duduknya dulu deh. Nah, posisi duduknya lihat gambar. Lihat gambar. Insya Allah sudah jelas ya. Insya Allah sudah jelas. Doanya adalah Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ada 5 lafal itu. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustadz, kok bacaan saya lain ya? Ada banyak loh, ada 7 apa 8 lafal itu ya. Lagi-lagi untuk bacaan sholat ini kita pakai riwayat yang terkuat. Riwayat yang terkuat. Nah, riwayat yang terkuat adalah menggunakan 5 lafal ini. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, dibaca 1 kali aja. Kemudian anak-anak sekalian, rukun yang selanjutnya adalah tahiyat, duduk tahiyat atau duduk tasyahud itu ya. Ada yang awal di rakaat yang kedua, ada yang akhir. Ini untuk jumlah sholat-sholat yang jumlah rakaatnya lebih dari 2. Kayak maghrib yang ada 3, kemudian duhur, asar, isya yang ada 4, maka ada tahiyat akhirnya.
Bagaimana doa tasyahud atau tahiyat? Untuk di awal ya, untuk di awal atau tasyahud awal ini bacaannya sampai pada syahadat, sampai pada syahadat. Di at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu kalian lanjut ke rakaat berikutnya kalau itu adalah tasyahud awal. Kalau itu adalah sholat maghrib, isya, duhur atau sebagainya yang jumlah rakaatnya itu ada lebih dari 2. Kalau dia di tasyahud akhir, kalau kita di tasyahud akhir maka ditambahkan dengan sholawat, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sampai situ. Kemudian untuk isyarat jari telunjuk ini kita mulai sejak awal kali tahiyat. Jadi sejak kalian Allahu Akbar tahiyat, kalian sudah mengisyarahkan jari telunjuk kalian. Nah, anak-anak sekalian, kemudian di akhirnya adalah kita mengucapkan salam. Jadi posisinya adalah pandangan mata kita selepas mengarah ke tempat sujud, kita tegakkan kepala sebagaimana digambar ya. Nah, selepas tasyahud atau tahiyat akhir, kita lakukan adalah salam. Salam itu bagaimana? Nah, jadi posisi tangan yang tadi ketika tasyahud adalah telunjuknya diisyaratkan begitu, disudahi. Kemudian pandangan mata kita yang semula di tempat sujud kita arahkan ke depan, gitu ya. Jadi kita arahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi, sebagaimana gambar. Di ketika tullah itu noleh, isyarat ke kanan, kemudian ke Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua ke kiri. Nah, begitu. Yang perlu diperhatikan ketika salam ini anak-anak sekalian adalah kita mengandai-andai dan menggerakkan, menolehkan kepala kita ini dengan maksimal sekiranya orang yang berada di belakang kita itu melihat pipi kita ya. Kalau noleh ke kanan ya terlihat pipi kanan kita, kalau menoleh ke kiri ya terlihat pipi kiri kita itu. Wallahu a'lam. Nah, anak-anak sekalian, selepas sholat, ini sholat itu ada yang disebut dengan ini lamcing ya. Apa lamcing itu? Kalau kata orang Jawa, mari salam pelencing gitu ya. Jadi habis salam langsung pergi begitu. Apakah itu yang diperintahkan di dalam agama kita? Tidak. Selepas sholat kita lakukan zikir. Faham ya? Kita lakukan zikir. Apa zikirnya? Nah, maka ini ada kumpulan-kumpulan doa dan zikir setelah sholat yang riwayatnya sampai kepada Nabi dan tergolong riwayat yang kuat. Jadi kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, gitu ya. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru kemudian subhanallah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Jari kita ini ada
masing-masing jari punya 3 ruas ya. Nah, ini bisa digunakan. 33 kali itu berarti 10 kali jari ini ya, jari yang 10 ini 1 kali putaran kemudian ditambah 1 jari. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali. Kemudian hamdalah atau tahmid. Ini juga 33 kali. Kemudian takbir yang juga 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baru kemudian doa. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini minimal doa yang bisa kita panjatkan setelah zikir ba'da sholat. Lebihnya boleh ditambahkan dengan doa-doa minta dikabulkan cita-citanya, tercapai cita-citanya dan seterusnya, diberikan kesehatan dan seterusnya. Kalian minta yang banyak kepada Allah di dalam doa kalian setelah kalian melaksanakan sholat. Itu diantara tempat di mana doa-doa itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi dikabulkannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya demikian yang dapat Ustadz Ahmad sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ya melalui apa ini ya, tempat-tempat atau kolom-kolom yang semestinya ya, yang bisa disampaikan di situ. Kurang lebihnya demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.